dengan Medan Kriterium 2022. Hari ini kita ada kedatangan tamu Omeko dari RT RW. Selamat siang Omeko, sehat Omeko. Sehat. Sore sudah waktunya. Gimana tadi kok? Goes tadi pagi kok? Enggak, saya udah seminggu enggak. Sampai 2 minggu enggak gue. Aduh, mungkin hujan. Alasannya hujan. Siap kok. Jadi Omeko kita sikit-sikit untuk teman-teman, Omeko ini salah satu yang di komunitas RT RW. Itu apa Om? Posisinya ketua? Enggak ada. Nggak ada ya semuanya. Saya newbie di sana. Oh, newbie. Karena hampir anggota terakhir lah yang bergabung. Oke Om, karena memang RT RW itu didirikan berdasarkan teman-teman atau apa sebenarnya Om? Nah, kalau untuk itunya harus member-member lama yang Oke, ya Om. Saya bergabung mereka sudah jadi udah puluhan orang. Oh, udah ada Om. Tapi setahu saya mungkin dari lari ya dulu ya, komunitas lari. Oh, mereka dari komunitas lari lari. yang tiba-tiba pingin olahraga sepedaan. Jadi sepeda ya mereka ya. Benar. Oke Om. Minggu berapa kali Om? Lari sepeda. RT RW itu 3-4 kali ada. Oh, satu minggu. Satu minggu. Oh, oke. Jadi mulai dari hari Selasa, Ya. Kamis, Sabtu, Minggu. Tapi sekarang lebih sering. Lebih dari itu Om. Enggak, lebih sering tidur. Oh. Iya ya Om. Jadi 2 minggu ini lebih sering. Iya Om, nggak apa-apa Om karena itu 7 hari tidur. Iya. Ngumpulnya di satu tempat Om atau pindah-pindah Om? Di Golden, kita di Golden jam 5.55. Oke, berarti setiap hari Selasa, Kamis, Sabtu Minggu untuk teman-teman di jam 5.55 ada RT RW di situ. Bisa saling say hi, saling kenalan. Kalaupun mau join boleh. Bisa langsung join di situ. Boleh, apa boleh. harus DM dulu Boleh, apa harus? tapi kami tinggal di tengah jalan. Oke. Silakan. Iya, silakan. Berarti kalau di tengah jalan berarti sebelum join ke situ teman-teman harus latihan dulu tuh. Iya. Jangan langsung join aja ya pasti ketinggalan. Latihan nafas aja. Latihan nafas ya Om. Oke Om, terus itu kalau rutenya Om dalam kota, nanjak. Oh hanya dalam kota Om. Cuma kalau Sabtu Minggu mungkin lebih ke KNO. Oke. DJ. Lebih jauh Om Lebih rutenya ya. Lebih jauh. Oke Om. Hari biasanya di RT di Dalkot. Dalkot aja Om. Mungkin mutar di STM atau di underpass ya. Nah. Siap Om. Pokoknya kalau yang menandakan RT RW itu apa biasanya Om? Bajunya kali ya. Oke, berarti kalau bajunya yang pakai biru apa ya? Terbaru biru emas ya? Biru emas. Langsung tahu tuh ada RT, tegur aja pasti kalau lagi kenceng jangan ditegur. Lihat kaos kakinya juga bisa kok. Oh, kaos kakinya juga ada RT RW, mantap. Keren Om. Terus gini Om Eko kan ini kan udah lama juga lah kita bilang main sepeda. Terus Bukan hari lah ya, belum tahun. Kira-kira Om 165 hari ada. udah lama juga tuh Om berarti Om. Lumayan. Berarti Om apa sama main kan kita kan main sepedanya jenisnya road bike Om. Jenisnya road bike ya. Pakai ban tipis. Apa keluhan selama bersepeda di tempat Om bersepeda loh? Sebenarnya bukan keluhan, cuman bagus sih buat kami latih refleks. Banyak lubang di sini. Oke. Iya. Di tempat lain kami udah bagus. Udah nggak pernah ya. Ya benar. Bukan keluhan. Iya ya. Memang latihan atau Benar. Tapi kan lubang tuh pernah jatuh nggak? Atau pernah ada? kita hindarin. Oke. Tapi kalaupun kena nanti kempes doang banyak. Oke Om. Mudah-mudahan itulah, jangan jatuh. Kamu doanya nggak bagus. Nanya. Jangan. Terus Om untuk Om ada nggak saran kira-kira ini harusnya kayak gini, ini harusnya begitu kita lewat sepeda lampunya hijau terus di remote gitu Om. Bukan presiden yang Bukan presiden. Masih Pak RW. Oh iya. Bisa masih kelas RT RW. Jadi kira-kira Om apa Om saran dari Om itu untuk ya Kalau saran saya sih buat goweser di Medan, Oke Om. Sumatera Utara, maunya kita ambil jalur kiri, jangan terlalu di tengah. Oh iya, karena banyak kali yang viral gara-gara di tengah itu ya Om ya. Kadang saya juga nggak setuju, kadang kita keenakan ngambil di tengah, kita nggak tahu. Kita pikir itu punya kita semua, kadang. Ya. Tapi kalau bisa jangan, tetap di kiri biasakan. Ya biasakan di kiri supaya kita menghormati pengendara lainnya lah Om ya. Ya. Gitu. Om ini kan ada event Medan Kriterium nih Om. Apa dari RT RW ini udah mempersiapkan si komunitas nanti? Udah kita siapkan satu tim. Wih, mantap Om.
satu tim dari cewek. Wah. Pokoknya untuk hobi ya. Oke, karena memang kita mainnya di penghobi aja Om ya. Iya, Nggak usah diatur yang kami gitu ya. turun ini bukan manusia. Wah. Salah satunya badak kami turun. Oke, berarti ada badak bakal turun ya. Terus zebra kami turun. Serius. Jadi Oke, manusia kami turun ya. Oke, mantap Om, mantap. Karena emang event kriterium ini kita dari sisi Karena keras pertandingan ini kan. yang buat kita lebih seru entertainnya, lebih seru lucu-lucu sesama teman-teman ya kan Om. Kalau badak naik sepeda kan. Iya. Iya kan? Bisa disiapkan juga di kelas ini, kelas badak. Kelas animal. Animal ya. Itu Om, untuk dari sisi brandingannya kira-kira udah ada bocor dikit-dikit boleh dikasih Om? Dikit aja ya. Dikit aja Om. Ya, dikit aja. Kita full terapis di sini. Oke. Itu yang datang ke pedok kita dikasih. itu privilege bagi yang tegur mau masuk mau masuk ke pedok RT RW silakan. Silakan. Langsung dimasas. Yang nggak mau kami tarik. Keren. Itu yang lainnya disimpan. Makan puas pokoknya Om ya. Puas lah. Yang lainnya disimpan dulu ya, nggak boleh dikasih tahu terlalu banyak ya. Nggak boleh. Tapi kalau makanan nggak ada Om, nanti kita ada food bazar juga Om. Iya, kita ada food bazar. Makanan di situ kalau kurang gitu. Ya. Jadi nanti ada tenan kita juga yang tunggu di pedok. Dia pakai hati tinggal Om. Aku pesan ini. Top nih kayaknya kalau di Medan ada begitu top. Dia Pertama pesan. kali ya. Iya Om. Makanya itulah butuh dukungan dari teman-teman komunitas untuk ikut acara ini Om, supaya apa ya? Kita juga senang lah antusias, artinya baru kali ini semua klub nanti diundang ya. Yes Om, semua klub diundang. Klub, jadi saling kenal. Saling Kalau nggak kenal. Kita di jalan juga itu klub apa ya. Iya, kita kan nggak ada yang tahu Om, karena kan kadang-kadang kalau jumpa di sepeda sama di luar sepeda bingung nih. Karena kadang mau sapa juga kalau di sepeda kan berat. Pagi. Kadang mau jauh juga capek. Iya benar. Lagi, kan kita lagi capek. Benar Om. Bukan kita sombong, cuman belum dapat nafas. Benar, gitu. karena banyak yang nggak tahu bukan karena sombongnya. Bukan, karena belum dapat nafasnya. Belum disegur udah lewatan duluan. Iya. Jadi ya itu sih teman-teman alasannya kalau nggak ditegur jangan merasa sombong. Iya. Karena mungkin lagi nggak bisa ngomong. Nanti pas lagi di tempat kopi baru ditegur. Iya. Untuk supaya sebenarnya komunitas Kita ditegur juga bukan kita nggak manggil, kita lagi fokus. lagi fokus. Karena tadi Om ya. Hindarin lubang. Hindari lubang. Melatih refleks. Iya. Melatih refleks kan bagus. Jadi kalau gue di Medan kemana-mana udah enak. Benar. Refleksnya bagus. Jadi untuk teman-teman di sini yang mau lihat-lihat di RT RW itu gimana, membernya siapa aja, mungkin bisa follow Instagram di @rtrw ya Om ya. Atau mau lihat terapisnya tadi tuh. Udah Datang aja. di Lanut nanti kalau mau. Datang aja di Lanut. Datang aja teman-teman, silakan ke Lanut, masuk ke RT RW, bisa ada terapisnya, bisa dipakai semuanya terapisnya, pakai dalam bahasa normal ya. Terus ada makanan, geprek tadi. Ada barbecue. Tapi nggak kata brosurnya doang. Intinya RTRW sebenarnya terbuka untuk umum, bukan nggak mau tegur, bukan karena nggak mau, nggak bisa. Ya, nafas kami pas-pasan. Kami lagi fokus. Iya benar. Oke Om Eko, terima kasih atas waktunya Om. Ya. Kita tunggu Om tim RTRW yang tadi Bada, Zebra dan lain-lainnya Om, dan tim ceweknya untuk ikutan di acara kriterium. Oke John, kira-kira ada lagi John? Nah, ini Om, mau nanya satu lagi. Oh satu lagi Om. Satu aja ya. Satu lagi Om. Habis satu. Udah ada RTRW, udah ada si videografer atau fotografer nggak? Khusus untuk videografer ya. Video atau fotografer. Tapi bukannya di Poluk Iya, ini, maksudnya Om. kita ada jadi apa kalau Iya. Om nggak ada, kita ada di Ya, kita ada di Poluk juga. Gitu. Oke. Itulah Kita- komunitas. Biasanya juga kalau sepeda kita juga itu ya. Oh, selalu pakai. bergabung dengan kalau selalu juga minta jasanya mereka ya dari. Iya, benar Om, supaya mereka pun lebih semangat ya. Iya, Ada di iya, jalan iya. raya. Sebenarnya membantu kita juga untuk pesepeda, mengamankan Dan kita. mereka lebih ngerti angle-angle-nya saya pikir Yes, untuk di benar. kota Medan ya. Benar, Kita Om. nggak usah cari yang lain. Iya. Kita mereka aja. Siap Om Eko, siap. Kairul loh. Kenapa? Kairul. Itu susah. Susah. Bayarannya mahal. Dia makan tak pernah kenyang. Iya benar Om. Jan, itu aja Jan tadi Ya. sama Om Eko, karena Om Eko masih banyak kesibukan ngurus zebra dan lain-lain. Jadi pawang saya sekarang. Kembali lagi, nama kita masih bahas Medan Kriterium, masih bersama saya Vincent dan Domin. Salah. Ini kita kedatangan tamu Al Ustadz kita, Agung Al Bukhari. Ya, yang main sepeda udah cukup lama dari tahun 2011 dia, Din.
Ulang oleh fiksi. Ya. Dari lahir aku kayak udah goes nih. Udah goes, Wak. Jadi dia main fiksinya tahun 2011 ya, Gung ya. Iyalah awal-awal mulai Udah fiksi. sampai ke Negeri jiran, mana paling jauh? Thailand ya. Thailand, KL, Malaysia. Thailand main nama gajah. Thailand mana sama gajah. Ya itu Didit mungkin tahun segitu belum Si main guli, Bang. main guli ya. Oke, ini Agung ini juga tergabung di komunitas Sit and Spin. Oke, Gong, boleh dijelaskan Gong apa sebenarnya Sit and Spin itu, Gong? Sit and Spin itu komunitas sepeda. Sambil duduk sambil putar-putar. Ya, jadi awalnya kebentuknya itu abang aku sama kawan-kawan dia lah kan. Wacun pun juga ada di situ juga. Dulu kita sering ngumpul di Citra itu ya, di apa namanya? Tempat isi. Oh iya. Sekretariat isi. Citra Garden. Awalnya di situ sering ngumpul, sering gas bareng, ya udahlah buatlah komunitas itu. Alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Oh, jadi itu langsung main road bike ya, Gong? Nggak fiksi dulu ya? Enggak, Di itu CNSP. di CNSP road bike semua udah. Oh. Ada lah beberapa MTB-nya. Tapi sekarang lebih fokus ke pada Road bike ya? semua. Itu jadwal goesnya itu Gong ke kapan sama di mana aja Gong titik rute ngumpulnya? Oh, kalau jadwal goesnya dia lebih tentatif, tapi seringnya sih hari Sabtu. Ngumpulnya kita di Basel GM. Gajah Mada dekat sini semua. Itu ada di situ. Rute di mana Gong? Rute tukar-tukar, kadang nanjak, kadang paling sering tapi kalau namu lah. Sama-sama juga lah kayak komunitas di sini kan. Pokoknya ya karena rute kita cuma 2 sebenarnya. Nanjak, ada 2. Itu di CN Spin tuh biasanya kalau peloton itu paling depan tuh ada nggak yang untuk jalan? Ada RC-nya juga, ada. Selama ini keluhan yang kalian rasain sebagai komunitas sepeda di kota kita inilah, di tempat kita inilah, kita nggak mau bilang kota karena kita mainnya keluar kota juga kan. Kita mainnya, tapi Agung sebagai komunitas, bukan personal. Oh, jadi kalau menurut kami lah mungkin ya bisa dibilang ya, aku mewakilkan berarti ya. Paling yang masih agak mengkhawatirkan kalau kita sepedaan itu warga-warga sekitarnya kan, misalnya kayak kita goes nih ke Kuala Namu ada yang lawan arah, Iya. terus ada angkot juga yang asal-asalan, ntar kadang kita udah di pinggir di klekson, kita agak ke tengah karena ada yang lawan arah di klekson lagi, jadi kayak serba salah kan, jadi ya kayak harus jaga diri masing-masing nih, bener-bener harus kayak fokus gitu kan. Full effort lah. Full effort kalau kita mau goes di ya. sini. Berarti cuma masalah kendaraan yang lain. Kalau Iya. masalah prasarananya, Prasarannya juga sekarang sih udah mulai baik menurutku, udah mulai aspal udah mulai bagus juga sekarang, ada banyak yang di aspal baru juga. Paling sama juga kayak kemarin ada teman kan datang dari Jakarta, dia ngerasa kayak bener-bener kayak full effort gitu guys, kayak kata kita dibandingkan di kota lain jauh kali lah masih kota kita ini bisa dibilang kan kalau untuk kenyamanan bersepeda. ada nggak kira-kira saran, Gong, untuk masalah sarana prasarana kita bersepeda di sini? Paling apa ya, aspalnya lah, lobangnya kan lumayan banyak Ya. kan. Pokoknya kalau pesepeda di Medan nih udah hafal lah lobangnya di mana aja, besarnya seberapa gitu kan. Dan memang banyak juga kejadian karena jatuh di lobang itu kan. Tapi memang sepeda di Medan ini kayaknya membuat para pesepeda Medan ini lebih refleksnya lebih jago. Ya, lebih jago dibanding Kuat. kayak misalnya kita ikut goes di luar Medan gitu kan, kayak di Jawa, Jakarta dan sebagainya. Bener-bener refleks itu tuh lebih oke lah dibanding yang lain gitu kan. Karena udah terbiasa menghindari lubang tapi tadi ya. jadi kalau cyclist di luar sana kayak di Jakarta atau di mana gitu kan, emang cuman lurus, santai, fokus lihat depan aja gitu, jarang fokus lihat lobang, Fokus lihat tiba-tiba becak mutar, motor lawan arah ya. arah. Jarang lah, jadi emang khusus lah kayak cyclist Medan ini terutama. Dia banyak keuntungan sebenarnya. Bisa gue si Medan, bisa gue si mana aja. Ini ikut juga Gong di acara Medan Kriterium ikut. 2022 nih. Wajib. Awal. Ini. Untuk persiapan komunitasnya, apa yang disiapin di pedoknya itu bakalan? Oh itu rahasia lah. Oh, rahasia Wak. Tapi rahasia Wak. Kalau persiapan sendiri, Persiapan sendiri sekeren mungkin lah Cun, ya kan? Ya. Pokoknya kita harus betul bisa dilihat lah. Apalagi ini kan event yang jarang ada di Kota Medan. Terakhir 2013 ya. itu di mana? Lapangan Merdeka. Lapangan Merdeka. Itu orang Iya, isi Medan dulu ya. Medan dulu yang buat. Jadi emang menurutku pribadi cyclist Medan nih butuh lah untuk event-event seperti ini kan. Karena kayak kita kayak kemarin harus ke Gayo ya kan, harus ke Sabang. Sementara menurutku kota kita nih bisa sebenarnya buat event kayak gini. Alhamdulillah semoga ini berjalan lancar dan
bakal ada event-event seperti ini lagi ke depan Nih, berarti lebih mempersiapkan untuk entertain ya? Entertain, daripada fisik dan lain-lain. Karena kita Lebih ke hobi ya. lebih ke hobi. Karena yang penting kan foto-fotonya, Iya. kapan lagi bisa jumpa teman-teman rame-rame. Ngumpul-ngumpulnya vibes, Iya, ketawa-ketawaannya di pedok nanti kan. itu sebenarnya yang paling seru dibandingkan juaranya sebenarnya. Tapi kita kan ada sebelum road to si Medan Criterium kita ada Ya, kita bakalan ada ini apa Berapa- roadshow ya bahasanya. Roadshow kayak road to-nya kita bakal ada Rafa Festive Oh, 500 ada kilo untuk mengundang komunitas tadi. Karena nanti di hari pertama kumpul di Basnul GM kan, GM, finishnya finishnya. udah di itu kapan nih? Masa biar teman-teman itu yang startnya mau dari ikut, tanggal 24 sampai Biasa. 31 Desember. jadwalnya Jadwalnya nanti bakalan di-share di IG Medan Criterium 2022. Semuanya boleh hadir, semua sepeda juga boleh hadir, gratis. Kalau nggak makan, Kalau makan bayar. baru bayar. Berarti tanggal 24 itu start di tanggal 24 nya berarti startnya di Basnul Kopi. Nggak di Basnul Luci, Finishnya. finishnya di sana. Finishnya di Basnul GM. Ini yang karena finish and Basel GN yang tadi kata Ki harus ditekankan. Kalau makan bayar. Kalau makan bayar. Nanti yang makan kata Dok Ki semua gratis gitu. Ya, yang gratis tuh goesnya, bayarnya tetap makan tetap bayar Pak. Bukan bayar tetap makan. Kalau makan nggak bayar ditekan nanti. dosa dia kira. Itu ya, Bung. Iya. Untuk harapan sendiri untuk event-event Criterium dan event lain yang akan ada di Kota Medan tuh apa? Eventnya itu semoga bisa membangun apa ya? Apa bahasanya? Koneksi. Itu? Koneksi. Jadi kan kita nih pesepeda ini bukan butuh si pesepedanya sendiri, SDM, masyarakat, pemerintah juga kan. Jadi semoga kedepannya orang, pemerintah, SDM, masyarakat semua bisa melihat bahwasannya sepeda ini nggak sejelek-jelek Ya, apa yang dipikirkan orang betul, gitu kan. betul. Benci ngeliat pesepeda gitu kan. Jadi lebih ramah lah ke kita gitu kan. Karena serem juga kita nih kalau goes dilawan-lawani mobil, motor gitu kan. Terus pemerintahnya juga semoga kedepannya jadi banyak event-event seperti ini kan. Jadi membangkitkan semangat-semangat pesepeda di Medan ini lah. Dan juga bisa menciptakan atlet-atlet muda ya, supaya iya. terhindar dari namanya narkoba. Dan juga tapi kita juga dukung program menjadikan Medan sebagai sport tourism ya. Betul, sport tourism karena bakalan datang nanti kawan-kawan dari Jakarta, dari Pekanbaru, dari Padang, Aceh, semuanya bakalan. Dan tidak memungkinkan kalau memang karantina ini udah mulai beres gampang. Ya. Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Laos, Dari Bali jangan lupa. Dari Bali. Bali, banyak Karena kan orang-orang luar ini harus datang juga ke Medan. Iya. Kan bukan karena sepedanya aja. Medan ini kan banyak yang bisa digali di sini. termasuk kalian wah. Tapi SPNSP emang rame kan? Rame lah. Datang nanti. Wajib. Nah, wajib hadir. Jadi Kita harus support event. event-event seperti ini, Wajul. Jadi untuk kawan-kawan yang mau lihat-lihat isi sit and spin bisa langsung ke pedoknya kenal-kenalan sama Agung sama teman-teman sit and spin boleh. Itu pokoknya boleh datang kan, Bu? Boleh, itu gratis. Kalau ada makanan tetap bayar. Oh nggak boleh jualan di pedok nggak boleh jualan. Jadi kita nggak boleh jualan. Tapi tadi si Agung nggak mau bocorin nih apa yang ada di pedok Sit and Oh, Spin. itu rahasia. Makanya, rahasia kalian harus ke sana, kalian tengok apa yang disiapkan Betul, Sit and Pokoknya Spin. kalian pasti kaget gitu. Wah. Ada ular ya, ular. Soalnya kan putar-putar. Ular ya? Nggak ada ya. Itu di balik layar deh. Jadi itulah semuanya, John. Pembicara kita sama Agung Al-Bukhari. Masya Allah Al-Ustaz kita. Karena beliau mau ajan lain. Kita persilakan waktunya. Terima kasih Gong atas waktunya. Terima kasih Gong atas waktunya. Terima kasih atas waktunya. John, balik lagi kita bahas masalah Medan Criterium lagi. 2022. 2022 kali ini kita Ya. kedatangan bintang tamu dari luar bumi, dari Angkasa. Oh gitu. Angkasa. Angkasa Om ya, berarti itu goesnya banyak kan di Angkasa Om. Enggak gitu ya? Enggak gitu ya. Oke Om. Terus Om boleh Om itu nih kan dari Angkasa Cycling Club ya. Boleh dijelaskan sedikit Om, Angkasa Cycling Club itu apa sebenarnya Om? Selain klub sepeda ya. Maksudnya itu bergerak dari bidang orang-orang yang kesamaan suka sepeda kah? Atau kawan-kawan nongkrong yang jadi klub itu gimana Om? Boleh ceritain nggak dikit Om? Mungkin kita memang basicnya dari beda-beda. Memang banyak kan kami dasar olahraganya ada yang lari, Oke, Om. ada Oke. yang bisa boxing, ada yang segala macam. Ya, Om. Jadi bertemunya itu pada saat pandemi itulah. lebih Oh, oke. tepatnya. Berarti terbentuknya pada saat pandemi banyak teman-teman lain yang pindah ke sepeda, itulah terbentuknya Angkasa gitu ya Om.
Memang sebelumnya kami terbentuk sebelum pandemi di 2019. Oke, Om. Mungkin hanya beberapa memang yang benar-benar yang bersepeda. Oke, Om. Begitu adanya pandemi ini, jadi lebih banyak sih anggota jadi komunitas. Oh, itu. jadi Ya. lebih banyak yang masuk semenjak pandemik tadi Om ya? Ya, Oke benar. Om. Angkasa itu berarti dibuat sebelum pandemik, dan boleh dijelaskan Om jadwal dan rutenya itu kemana aja biasanya Om? Biasa kami kalau untuk latihan sih fokusnya ke Kuala Namu ya. Biasanya Oke. di Selasa, Kamis itu kita Kuala Namu. Sabtunya kita downcourt culture ride. Oke. Minggunya kita long ride. Oh, Karena oke. kami juga tahu kan dari berbagai cyclist komunitas kami itu Ya. juga tujuannya berbeda-beda. Memang ada yang benar-benar mau fokus ke latihan, ada yang hanya fokus untuk meluangkan habiskan waktu weekend. Jadi kita buat bervariasi sih. Ya, dalam supaya latihan. bisa mengakomodir semua lah Om ya. Benar. Semua tujuan itu dapat terakomodir lah sebenarnya. Jadi kumpul itu di mana? Sama jam berapa gitu? Om? Kalau rute Kuala Namu itu di Indogrosir sekitar jam 6. Indogrosir jam 6 Om. Ngumpul ini nggak susah, karena dari luar angkasa. Luar bumi tadi. Dari Ya. angkasa nggak susah ya. Yang penting internetnya jalan aja. Om, kan berarti kan Om Mitun kan udah mulai main sepeda dari tahun 2019 tadi. Iya. Kira-kira Om sebagai kita diri sebagai cyclist, ada nggak keluhan kita selama bersepeda di tempat kita nih Om? Misalnya mobil. Keluhannya pasti makin hari makin rumit ya, karena semenjak pandemi kita ini udah mulai menurun ini kan mobilitas ini semakin tinggi. Oh gitu kan. iya Jadi benar. apalagi di daerah Kuala Namu memang untuk safety dari cyclist ini memang udah lebih. Jadi ya kadang-kadang juga kita perlukan marshal sih sebenarnya. Oh, Ya. berarti di angkasa itu ada marshal ya Om ya? Marshal, ya. Oh, yang Kalau untuk yang rute jauh ya. Oke, berarti dia pakai di depan sama di belakang gitu Om ya? Iya. Oh, itu berarti di setiap hari apa hari-hari tertentu aja Om? Hanya di Kuala Namu sih, karena Kuala Namu itu kan termasuk yang kita mau lewati itu kan jalan lintasnya, banyak kendaraan besar kan. Oh iya benar-benar. Dan di daerah mau ke arah Batangkus itu kan memang dulunya memang kan daerah padat penduduk, jadi Benar, Om. banyak sih mobilitas motor-motor di sana. Yalah, kayak di Bajak 5 kan dia dan itulah sebenarnya Banyak kali memang. banyak kali yang keluhannya ya. hanya di mobilitas yang terlalu tinggi aja sekarang. Iya, ya, sama masalah rute ini perjalanan kan masih pembangunan infrastruktur kan jalan terus kan, Ya. karena penggalian drainase segala macam itu memang yang agak mengganggu sedikit. Ya, karena sebenarnya bukan kita nggak bisa ngerem, cuman kita nggak bisa susah karena road bike itu diciptakan untuk kencang sebenarnya Om ya. Benar ya. Beda sama MTB, beda sama sepeda-sepeda lainnya. Karena di samping itu juga banyak kan mobilitas sepeda motor bike mobil itu juga belum terbiasa dengan road bike ini. Jadi Iya, penghasilan iya. mereka itu sering terjadi crash itu. Memang kita crashnya sendiri karena mereka itu nyebrang mau estimasi mereka terhadap road bike ini Yes, benar. Jadi dipikirnya road bike itu masih jauh. masih jauh. Rupanya road bike itu kencang sebenarnya Iya, Om ya. benar, kencang. Dan kita itu nggak bisa rem mendadak seperti mereka gitu. Iya. Gitu Dit. Jadi saran dari keluhan Om tadi itu Iya, apa nggak kira Om? Ya, memang harapan saya sih kalau bisa ada suatu ada suatu tempat untuk rute bersepeda yang lebih aman ya. Oh, kayak di Thailand itu Om ya? Iya, kayak di Thailand kan ada rute yang ngelup 30 kilo satu loopnya. Iya, benar. Dia bebas motor, bebas apa sih, mau kencang silahkan kencang. Iya. Pokoknya nggak ada kendaraan lain lah selain sepeda Om ya. Karena Pinginnya kita sih kan- buat kayak gitu ya. Iya, karena Medan kan termasuk kota besar ya. Iya. Kemarin saya baru balik dari Aceh itu ya di Banda itu enak sunyi kan kawasan paling barat Indonesia kan. Iya, Nah, betul. jadi di sana masih mobilitasnya nggak gitu tinggi. Memang mereka memang jalan lintas, cuma mobilitas nggak tinggi. Rute-rutenya juga bagus dengan pemandangan. Wah, berarti Betul, kalau iya. teman Aceh berarti rekomend dah Om ya untuk goes ya Om ya. Iya, sepeda oke lah sana bagus. Ya Om, makanya kami bikin wadah di Medan Iya. Delirium nih Om, tempat di mana nggak banyak mobilitas dan nggak ada Om. Hampir dibilang bukan nggak ada mobil, tidak ada motor yang bakal berkeren di arena itu Om. Iya. Kira-kira Om kan angkasa tuh ikutan tuh kriterium Om. Apa aja nih Om persiapan yang dibuat dari angkasa untuk ikutan event itu? Ya, di mana kita melatih fisik itu mental dan lain juga ya. Jadi kita Ya. juga ini kan grup hanya penyalur hobi ya. Jadi Benar, kita Om. itu di sini juga hanya untuk fun-funan lah. Yes. Jadi satu itu sehat, bisa bersosialisasi dengan teman-teman cyclist lain. Di mana itu juga ya kita juga punya persiapan tersendiri kan. Jadi di grup kita itu juga ada grup mekanik gitu sih. Oke Om, Ya. berarti nanti bakalan di pedok angkasa ada tim mekaniknya Tim sendiri Om ya. mekanik Wah, sendiri, macam ya.
tim ini ya MotoGP. Keren om. Karena Ya. emang kriterium kita buat ini memang sejujurnya om lebih ke entertain ya om. Iya. Gimana cara mengekspresikan komunitasnya masing-masing om. Jadi Iya. supaya dan kita bisa kenal komunitas-komunitas lain, saling say hi. Saling silaturahmi lah. Iya om. Sekarang memang race ini kan asing ya, dari untuk yang penghobi ini masih asing ya. Kadang Iya. kita dengar takut jatuh, takut Yes, ini kan. benar, Jadi Om. malahan kita jangan cari menangnya, kita cari fun-nya. Iya, Om, benar. Mempelajari diri kita itu sampai mana. Iya om, supaya kita sama ini latihan nggak pernah try out. Iya. Terus ini kita juga siapin om kelasnya yang entusias ya namanya ya, Iya. yang entusias. Jadi kita pun mainnya sesama kita aja seru-seruan, Iya, benar. bukan mau ngejar sesuatu. Yang Iya. paling penting kita bisa ngejar, feel main sepedanya. Iya, jadi kita bukan cari menang, lebih mengetahui ya diri kita Iya. itu sampai di mana sih, sepeda kita itu seperti apa gitu kan. Benar om. Terus Iya. kalau mau join ke Angkasa om, bisa di event itu. Maksudnya kayak aku mau join Angkasa Cycling Club lah, boleh daftar langsung di situ. Bisa anytime, Bisa, Om. anytime, iya. Bisa. Atau bisa langsung datang ke rute-rute yang tadi ya. Iya, kan om? bisa sekali. Cuma syaratnya hanya punya sepeda aja. Gampang nggak udah. Pinjam aku ya. Sepeda motor nggak boleh. Ya. Angkasa sendiri kan ini ada kelas entusias, ada kelas atlet gitu Ya. kan. Si Angkasa sendiri ada nyiapin Iya, orang buat jadi main di atletnya ini kan. Iya, kita sebenarnya yang rutin itu yang bagian atletnya sebenarnya sih. Kalau kita kan yang bagian entusias ini kan kadang kecocokan waktu ya, karena Oh, iya, aktivitas iya. cyclist lain Benar, kan Om. udah di nomor kesekian kan sepeda Iya, ini kan, benar. jadi hanya penghobi sih, sesuaikan waktu sih sebenarnya. Iya. Pasti om. Supaya karena banyak orang yang ikutan event ini beranggapan pemenangnya adalah sang juara. Iya. Sebenarnya bukan sih. Pemenangnya adalah kita bisa mengalahkan diri kita sendiri. Itu udah bagai pemenang. Benar. Malahan kalau kita ingin yang hanya penyalur hobi ini ya, malahan kebanyakan gagal itu kebanyakan punya target tersendiri. Yes om. Karena dia belum bisa mempelajari apa punya dia, main-main aja. Iya, Kan. Sebenarnya benar. kalau dia gue santai relax itu bisa finish kan. Yes bener om. Ya, Jadi yang kita banyak DNF itu ya seperti itu. karena terlalu ambisius Iya, mungkin ya. benar, iya. Terus om kira-kira om harapan dengan adanya event kriterium ini apa om bagi Angkasa sendiri, bagi pesepeda pada umumnya? Iya. Harapan saya ini sih kalau bisa setiap tahun itu jadi acara Tahunan. acara tahunan ya. sih. Jadi kita karena jarang sih kalau nggak ada acara ini, di mana sih kita bisa mengumpulkan semua cyclist, semua klub itu dalam Iya. satu acara gitu. Benar om. Jadi kita bisa saling mengenal, bisa sharing kan. Jadi jangan sampai ini jadi suatu difokuskan jadi ajang kompetisi untuk Yes, benar, Om, berkompetisi. benar, Soalnya benar. nggak semua kan itu memang khusus untuk atlet. Kalau atlet saya setuju sih Iya, sebenarnya, Om. karena kita hanya penghobi sih, sosialisasi. Ya. Jadi kita memang tujuan kita nih satu untuk komunitas tuh saling Ya, kenal. benar. Terus memang ini bocoran dikit om, ini kan belum rilis. Yes. Harga pendaftaran kita lebih mahal. Cuman biayanya hadiahnya nol. Kenapa? Semuanya uangnya kita limpahkan kepada atlet. Jadi kita sebagai penghobi sepeda nggak melupakan si atlet-atlet Iya, sepeda ini. benar. Itu sih om. Jadi juga ada bocoran nih om. Dia ada juara klub om. Oh. Jadi yang pertama juara klub itu juara umum om. Juara umum tuh di setiap kategori dia dapat juara apa enggak. Terus sama juara klub terbanyak partisipan om. Jadi mungkin kayak Om Mitun, kayak Angkasa nih. Aku turun 30 orang dengan 40 kategori berarti dapat 40 poin om. Berarti mendapatkan piala bergilir yang kita nggak bergilirkan setiap tahunnya. Jadi mungkin tahun ini Angkasa yang menang, tahun depan yang lain. Jadi kan semakin ramai ngikut, semakin keren acaranya om. Semakin bisa kenal satu sama lain, nambah link juga kan om. Iya. Oke. Oke Om Mitun. Om, Siap. ada lagi kira-kira Ya, om, Om. saran, Ya. saran om di Medan Ya. Kriterium ini om? Semoga ajang Medan Kriterium ini tetap bisa berlanjut ya dari tahun ke tahun. Amin, Om. Amin, amin, Om. Supaya cyclist ini harus bisa terus kan. Iya, kan. benar, Jadi, Om. Iya. Supaya Indonesia tidak resesi ya. Amin om, terima kasih doanya om. Kami Ya. mohon juga support om di Ya. acara ini, kehadiran om juga Ya. dan teman-teman komunitas. Ya John, jadi karena berhubung Om Mitun ini jauh ke Angkasa lagi Om, jadi kita sampai di sini. Ya. Nanti kita lanjut lagi bahas di Medan Kriterium selanjutnya. Oke John, ciao, terima kasih Om Mitun. Terima kasih Om Mitun. Terima kasih Om. Terus, Om.